Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun Anda ada. Bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam program Ilustrasi Khotbah Kristen Lucu. Saudara, tema kita malam hari ini adalah Malaikat Kalah sama Sepeda Motor. Tema ilustrasi khotbah hari ini adalah Malaikat Kalah sama Sepeda Motor. Saudaraku, sebelum saya menyampaikan ilustrasi khotbah dengan tema Malaikat Kalah sama Sepeda Motor, saya ingin baca satu ayat firman Allah di dalam Amsal 27 ayat yang ke-12. Amsal 27 ayat yang ke-12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Sekali lagi saya ulangi saudara, Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Saudara, dalam terjemahan lama dikatakan orang bijaksana itu serta dilihatnya jahat, maka disembunyikannya dirinya, tetapi orang bodoh melangsung juga lalu kena. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, orang bijak sana menghindar apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada begitu banyak perdebatan hari-hari ini, khusus misalnya mengenai COVID. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa COVID itu kecil, dia di bawah kaki Tuhan Allah. COVID itu adalah penyakit ya biasa-biasa, karena itu jangan takut. Ya, pergilah ke mall, belanjalah, jalan-jalanlah, tidak usah dengar pemerintah misalnya. Karena COVID itu di bawah telapak kaki Tuhan. Allah berkuasa. Orang yang takut dengan COVID katanya adalah orang yang kurang beriman. Orang yang katanya takut dengan COVID dan menggunakan masker juga adalah orang yang hanya atau orang yang kehilangan imannya sendiri. Saudaraku yang diberkati. Di sisi lain ada berkata, memang betul Allah berkuasa. Tapi hidup kita harus penuh dengan hikmat. Tahu bahaya, jangan pergi. Tahu itu racun, jangan diminum. Sekalipun Allah berkuasa atas racun sekalipun. Sekalipun kita tahu bahwa Allah berkuasa untuk menolong kita. Tetapi kita diminta untuk berhikmat. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti firman Tuhan hari ini, orang bijaksana kalau lihat bahaya, menghindar. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tahu itu ada racun, kita tahu ada maut di situ, kita tahu ada bahaya di situ, kita harus menghindar. Sekalipun kita meyakini bahwa Tuhan berkuasa menolong kita. Tapi kalau yang namanya bahaya, kita harus menghindar. Saudara-saudara, kita tahu ini racun, jangan diminum. Walaupun ada janji firman Allah bahwa Tuhan menyertai, bahkan racun sekalipun tidak dapat membuat atau menghasilkan kematian bagi orang percaya misalnya. Kita percaya Tuhan mampu, tetapi kita tidak boleh jadi orang yang bodoh. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya ilustrasi ini memberi kita sebuah pengertian bahwa Allah bukan Allah yang bodoh. Allah kita Allah yang berhikmat. Kalau Allah kita Allah berhikmat, dalam menghadapi sebuah persoalan, kita tidak perlu menjadi orang-orang yang kurang berhikmat. Karena orang yang berhikmat selalu melihat bahaya lalu menghindar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada sebuah cerita mengenai seorang anak muda yang atau seorang anak Tuhan yang begitu mengandalkan Tuhan. Kemana-mana, apapun yang dia buat selalu mengandalkan Tuhan. Dan ketika dia mengandalkan Tuhan, benar, dia melihat perkara-perkara ajaib terjadi. Namun satu waktu ada sebuah peristiwa yang berbeda dari peristiwa-peristiwa yang lain, saudara. Satu waktu dia mau pergi ke kantor, saudara. Dan ketika dia mau pergi ke kantor, rupanya karena dia tidur malam, terlalu larut malam, sehingga akhirnya ketika dia bangun pagi, saudaraku,
dia ngantuk, lalu ketika dia bangun ternyata sudah siang, saudara, atau sudah mau dekat jam kerja, padahal tempat dia bekerja jauh sekali. Nah, saudara-saudaraku, waktu dia bangun, lalu dia mandi cepat-cepat, dia bereskan seluruh, atau dia persiapkan dirinya untuk pergi ke kerja. Dan seperti biasa, karena dia tidak punya mobil, saudara-saudara, akhirnya dia naik sepeda motor. Dan ketika sebelum dia naik sepeda motor, saudara, dia berdoa, dia ingat firman Allah, dia ingat gembalanya khotbah bahwa malak-malak akan berkemah di sekelilingmu, atau malaikat-malaikat akan berkemah di sekelilingmu dan akan menatang. Wah. Dan sebagai anak Tuhan, saudara-saudara, dia pikir bahwa oh iya, saya hari ini terlambat. Saya biasa jalan tidak terlalu cepat, tapi hari ini saya mau buru-buru pergi kerja, jadi saya akan berdoa supaya Tuhan jaga saya. Lalu dia mulai berdoa, Bapa di sorga, Tuhan Yesus, tolong, saya mau pergi kerja. Dan hari ini oleh kebodohan saya tadi malam tidur larut, dan pagi hari ini saya terlambat Tuhan, dan saya mau pergi ke kantor. Kalau saya jalannya perlahan, maka saya pasti akan terlambat, dimarahi pimpinan dan bos. Karena itu saya minta pertama, Tuhan jaga saya tiba dengan selamat di tempat pekerjaan saya. Yang kedua, kirimkan malaikatmu untuk jaga aku di dalam perjalanan, karena aku ingin tiba dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, aku berdoa, amin. Saudara, setelah dia berdoa habis dengan begitu pedenya, dia bunyikan sepeda motornya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dia mulai mengendarai sepeda motornya dan mulai lari. Saudara, ketika dia pergi mulai bekerja, dia pertama 40 km per jam. 40 km per jam. Tapi ketika dia lihat jam semakin dekat dengan waktu untuk dia bekerja, dia mulai membayangkan bosnya akan marah. Mengapa kamu terlambat? Mengapa? Lalu dia pikir, Tuhan, saya sudah berdoa, saya naikkan 80 km per jam. Akhirnya dia mulai tancap gas 80 km per jam. Wah, dia lihat lagi jam. Ternyata jam makin mendekati dengan jam kerjanya. Lalu sekali lagi dia dengan pedenya, dia naikkan ke 100 karena dia pikir pertama dia sudah berdoa, kedua pasti malaikat-malaikat dikirim Tuhan untuk menolongnya. Jadi dia gas 100 km per jam. Wah, saudaraku, dan akhirnya dia merasa, wah, ini makin dekat. Dan ketika itulah dia ambil keputusan untuk lari di atas 120 km per jam. Dia mulai gas. Dan terus. Ternyata saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di depan dia itu ada truk besar yang melintasi di depan dia. Dan karena dia kaget, saudara-saudara, dia tidak dapat mengelaknya. Dan kita tahu akhirnya cerita itu ditutup dengan sebuah peristiwa yang tragis. Anak Tuhan ini menabrak truk itu dan dia meninggal dunia. Dan ketika dia meninggal dunia, dia protes sama malaikat dan dia berkata, Tuhan, apakah engkau tidak mengutus malaikatmu? Lalu Tuhan bilang sama malaikat, pada waktu dia mati dan dia protes menghadap Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan, saya sudah berdoa kepadamu. Dan saya minta malaikat Tuhan jaga saya. Karena ada Alkitab bilang, malaikat berkemah di sekeliling. Kenapa saya mati? Saya belum menikah. Saya belum mau mati. Kenapa saya mati? Dan akhirnya Tuhan panggil malaikat, kakak, maksudnya malaikat. Malaikat sini. Kan saya sudah suruh kamu jaga anak ini. Waktu dia mau ke kerja karena dia sudah terlambat. Lalu malaikat berkata, benar Tuhan, saya sudah melakukan tugas, saya sudah menjaganya. Lalu kenapa dia mati? Lalu malaikat berkata, izin Tuhan, waktu itu dia mengendarai motor 80, 100, saya masih bisa kejar dia Tuhan. Malaikat menjawab, saya masih bisa kejar walaupun ngos-ngoson Tuhan. Saya kejar dia karena 100 km per jam. Lalu mengapa dia celaka? Ya Tuhan, Tuhan kan tahu kami malaikat ini kan hanya bisa lari 100 km per jam. Sedangkan dia
mengendarai motornya sudah 120 km per jam. Jadi kami kalah cepat Tuhan. Sehingga pada waktu kami ngos-ngosan, dia sudah kecelakaan, saya tidak sempat menolong dia. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, akhirnya anak muda yang meninggal ini sadar bahwa kesalahannya bukan pada firman Allah, kesalahannya bukan pada Tuhan, tapi kesalahannya karena dia tidak berhikmat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian saudara-saudara, malaikat kurang cepat dengan sepeda motor. Karena malaikat hanya bisa lari 100 km per jam. Anak muda ini lari dengan motor 120 km per jam. Sehingga bukan keselamatan yang dia dapat, tapi maut. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian dengan hidup kita. Pesan saya sederhana. Jangan pernah mencobai Tuhan Allahmu. Jangan pernah sembarang mengutip ayat Alkitab, lalu kita bertindak bodoh. Karena Allah tidak akan bekerja di luar firman-Nya. Karena itu belajarlah berhikmat. COVID misalnya harus kita hadapi, tapi itu tidak berarti kita sembrono menghadapinya. Kita memang ada iman, tapi kita juga butuh hikmat. Hidup ini bukan sekadar iman, hidup ini butuh hikmat. Orang yang takut akan Tuhan, orang percaya selalu minimal hidup di dalam dua cara. Di sisi yang lain dia hidup sebagai orang beriman, tapi di sisi yang lain dia harus hidup berhikmat. Saudara-saudara, hidup kita jangan karena kita pikir Tuhan pemelihara kita, lalu hidup kita boros, hidup kita sembrono, hidup kita sembarang, lalu berpikir Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Memang Alkitab bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan yang penuh masa depan, yang gilang gak bilang. Tapi itu tidak berarti bahwa kita masa bodoh dengan sekolah, kita masa bodoh dengan pendidikan, kita masa bodoh dengan segala sesuatu yang bisa kita kerjakan, lalu kita berharap janji Tuhan itu tergenapi. Selalu hidup ini dua, beriman dan berhikmat. Karena itu kiranya ilustrasi khotbah lucu mengenai malaikat larinya kurang kencang, kalah dengan sepeda motor, kiranya dapat memberi kita pencerahan bahwa hidup ini bukan hanya sekadar beriman, hidup ini bukan sekadar ekstrim tentang sesuatu yang rohani, hidup ini perlu hikmat. Hikmat itu penting di selain iman. Kiranya ilustrasi khotbah ini dapat memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.